Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah bana kafadha khair wa nawwir qulubana bi hidayat yakin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong kang iman, sira padha takwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang haqqa tuqatih, takwa yang dalam kesadaran hakikat, mengenali hakikat. Wala tamutunna, dan janganlah kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Islam biqalbin salim, selamat, hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati nurani yang berfungsi. Pertama, kita memunajatkan rasa syukur yang sekaligus dalam sebuah perilaku kemajuan. Jadi dasar menjadi sebuah perilaku maju itu adalah syukur. Saat seseorang itu berada dalam perilaku syukur yang sebenarnya, syukur yang menggambarkan haqqa tuqatih, syukur dengan sebenar-benarnya dalam perilaku ketakwaan, maka seseorang itu akan dapat bergerak maju, berkembang dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan dirinya, pemberdayaan dirinya, dan akan memberikan manfaat pada lingkungannya, pada masyarakatnya, bahkan pada bangsa dan negaranya. Tapi syukur sudah terlanjur sebatas hanya dimaknai formalitas retorika, ya. Kemudian yang sering kita sampaikan kebalikannya adalah kufur. Perilaku-perilaku yang tertutup, perilaku-perilaku yang menghalangi kemajuan, perilaku-perilaku kekafiran, perilaku-perilaku yang memiliki perilaku fanatik. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu terkadang sering karena awalam yatafakur fi anfus, keberadaan hakikat jati diri fitrah yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, bahwa kehidupan saat ini itu kehilangan kiblat spiritual. Dunia kehilangan kiblatnya. Kiblat sendiri dari kata qobala, artinya perilaku yang memiliki orientasi, perilaku yang memiliki tujuan, perilaku yang memiliki sasaran sebagai amal perbuatan yang disebut ibadah. Disebut ibadah itu karena punya tujuan, mengenal tujuan, dan mengenal yang membimbing dan terbimbing. Dan yang membimbing juga yang tahu persis tentang kebenaran. Sekarang ini boleh disimpulkan kan kehilangan kiblat spiritual. Saat sebuah komunitas kehilangan kiblat spiritual, yang namanya goal setting, yang namanya sasaran, yang namanya tujuan, menjadi tidak jelas ditandai dengan selalu terjadinya pro kontra.
Karena pada saat orientasi kehidupan ini hanya lahir jasadiah, materi, ya kita akan selalu menemui yang namanya tidak cocok, menemui kepentingan, menemui kepentingan dari masing-masing nafsunya. Dan permasalahan pada saat kita dikungkung oleh ego, dikungkung oleh kepentingan ego akunya, tidak dilatih mengendalikan diri seperti permintaan perintah menjalankan puasa, maka kita akan sering mendramatisir sesuatu. Kejadian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kejadian enak dan tidak mengenakan, kejadian menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita mendramatisir sesuatu. Bukti dramatisir sesuatu itu kehidupan yang kita jalani itu selalu mencari euforianya, selalu mencari glamornya, glamor. Pada saat kehidupan kita itu banyak pertikaian, pertentangan dan percecokan, kepanikan, kebingungan, ketidakpastian, maka yang viral, yang terkenal itu adalah berita-berita yang nuansanya itu dan nuansa-nuansa hiburan, nuansa klenik, itu yang akan viral. Lawaan, nggak sekedar hanya ampiran, akan tetapi menjadi konten yang sangat laris. Itu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat kita itu sebenarnya sakit pada saat hal-hal yang bersifat keilmuan, wawasan dan keilmuan benar-benar terabaikan. Kalau kamu sebagai seseorang benar-benar mengabaikan yang sifatnya keilmuan, sifatnya wawasan, bahkan apalagi keilmuan, maka sebenarnya diri kita itu sakit. Saat seseorang seperti ini biasanya suka mendramatisir sesuatu yang tampak biasa, akan nemen ke di bahasa Indonesia apa? Diparah-parahkan gitu ya. Apa? Nggak kerungu? Didramatisir. Biasanya anak kecil itu jatuh sekali itu langsung aduh atip kan gitu. Besok atip, besoknya lagi bilang atip begitu ya. Sakit. Kalau anak kecil sih lucu. Kalau ada anak kecil baru bisa jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, mendramatisir itu lucu. Tapi yang mendramatisir itu kamu. Gimana? Jadi masalah. Sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini karena dramatisir. Permasalahan yang kita hadapi itu sesungguhnya karena dramatisir. Saat salah satu komponen permasalahan yang kita hadapi itu karena kita sering mendramatisir sesuatu biar kelihatan wah sesuatu yang tampak biasa, karena penilaiannya adalah unsur yang hanya lahiriah.
Kemudian sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan koneksi dan untuk bisa maju, berkembang, dan sulit kita terjadi komunikasi, itu adalah prasangka. Orang prasangka itu mudah kita menilai orang lain dan menilai diri lebih daripada yang lain. Itu adalah kesombongan yang sering tidak kita sadari. Kita melakukan penilaian, kita melakukan prasangka. Prasangka menyebabkan kita itu adanya ketidakpercayaan. Saat sudah terjadi saling tidak percaya, maka kita akan menemui masalah. Permasalahan yang tidak pernah kita kira akan menjadi masalah karena kita melakukan prasangka, melakukan penilaian kepada orang lain, dan kita menilai orang lain itu mungkin bisa jadi lebih rendah, menjadikan kita merasa lebih tinggi daripada yang kita nilai. Biasanya hal ini tidak terasa kalau kita melakukan prasangka, kalau kita tidak waspada. Sehingga kita sering menilai diri kita itu berlebihan. Menilai orang lain itu kecil. Akibatnya ketidakharmonisan dalam diri kita yang akan menjadi sebab musabab ketidakharmonisan dengan lingkungan, dengan orang lain, dengan teman, karena kita menilai diri kita berlebihan. Kita tidak wajar dalam membuat penilaian. Kemudian penghalang kemajuan yang selanjutnya itu tidak berani muhasabah, tidak berani bertafakur untuk mengkoreksi kekurangan dan kelemahan diri, tidak berani mengakui kelemahan, kesalahan diri, anti kritik, anti masukan. Pada saat menjadi seorang yang anti masukan, anti kritik, tidak berani muhasabah, itu kebanyakan kehidupan nafsiyah, kebanyakan kenapa umat Islam tidak bisa maju dari beberapa poin di atas, salah satunya juga karena tidak berani muhasabah, tidak berani koreksi, tidak bisa membedakan antara yang doktrin sebagai ajaran yang doktrin, sehingga tidak bisa rasional, tidak bisa menggunakan akal akibat doktrinal. Pokoknya orang yang tidak berani muhasabah itu pokoknya saat ada informasi, ada kemungkinan. Jadi orang yang tidak berani muhasabah itu tidak berani membuka kemungkinan bahwa diri kita ini salah, tidak berani membuka kemungkinan kalau perlu radikal nggak apa-apa, Islam saya salah. Kalau kita yakin Islam itu benar, kalau kita yakin Nabi Muhammad itu benar, kalau kita yakin Nabi Isa itu benar, kalau kita yakin nabi-nabi yang lain itu Nabi Daud semuanya benar, tapi bisa jadi bahwa Islamnya benar, beragamanya benar, tapi bisa jadi saya yang salah, agama saya salah, cara beragama saya salah, kan begitu. Agamanya benar, tapi cara beragama kita mungkin ada yang salah. Kalau kita berani muhasabah, maka tidak hanya kita akan menjadi maju, tapi kita juga akan menuju keselamatan. Kita akan mencari kebenaran.
Perintahnya orang yang berada di dalam kebenaran itu mencari, bukan menunggu. Ini tahapan ya. Jadi perintahnya itu watabi, mencari, wabtahu, mencari dalam hal kebenaran sampai menemukan pada titik makrifat, titik mengenal dengan sebenar-benarnya. Watabi sabila, mencari, pemegang kebenaran, mencari, bukan menunggu. Itu kedua. Apalagi menilai dirinya itu an-rosta'gna. Quran jelas di dalam surat Iqra 6 itu dikecam oleh Allah saat 1-5 berbicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadilah orang yang Iqra, yang membaca kahanan, membaca situasi tentang diri dalam kita menjalani kehidupan supaya kembali kepada Tuhan dengan berbuat tatanan lahir syariat ini, tapi menuju kepada Tuhan. Tapi kebanyakan manusia an-rosta'gna, sungguh-sungguh manusia itu merasa cukup, menilai dirinya serba cukup terhadap pengetahuan yang dimiliki, tidak berani muhasabah. Itu penghalang seseorang, penghalang kita untuk bisa maju, bisa berkembang. Itu kita tidak berani muhasabah, kita tidak berani koreksi diri. Kemudian penyakit umum yang lain itu adalah Cinderella kompleks. Penyakit Cinderella. Penyakit Cinderella itu apa? Menunggu. Cinderella kompleks itu penyakit menunggu. Menunggu, katakanlah, menunggu keadilan, menunggu kemakmuran, menunggu negara ki kapan adil, kapan makmur. Kita tunggu. Setelah kita tunggu-tunggu ternyata nggak wujud-wujud, kita protes. Padahal saat ada negara makmur, kita anggap negara itu maju, dan itu perspektif kita itu adalah makmur. Faktanya bahwa rakyatnya belum tentu ikut makmur. Kenapa? Ini ayat ini kita baca, bisa jadi negara ini maju, tapi kita tidak ikut di dalam gerbong kemajuan itu karena perilaku-perilaku kita, mungkin sendirilah kompleks kita. Tapi kalau kita tidak digubel, tidak ditali oleh perilaku jiniah, syaitaniyah, nafsiyah, dalam hal ini kita ngomong tidak diberlaku dalam Cinderella kompleks, kita berikhtiar, kita berjuang, berikhtiar dengan sabar, dengan tawakal. Biar negara itu miskin terserah, tapi kamu tetap ikhtiar. Kan begitu seharusnya. Karena permasalahan itu tidak di mana-mana. Permasalahan itu dalam diri kita sendiri. Permasalahan itu ada dalam diri kita sendiri. Saat komunitas besar itu semuanya melakukan kegiatan kemajuan, maka otomatis komunitas besarnya negara ini juga akan maju. Penyakit kebanyakan dari kita mungkin jadi kompleks, nunggu makmur, nunggu adil, nunggu ratu adil. Kapan ratu adil? Sehingga setiap kali menjelang pemilihan, umpamanya presiden, itu yang digembar-gemborkan itu adalah inilah sang ratu adil. Ternyata setelah jadi, ternyata juga nggak wujud. Akhirnya harapan tinggal harapan.
kita menyesal lagi, kita kecewa lagi, kita terjatuh lagi, kita terpuruk lagi. Kemudian pilihan presiden lagi. Kemudian kita juga mengungkap inilah Ratu Adil. Setelah jadi, ternyata belum terbukti, tidak ada harapan. Nyesel lagi, nyesek lagi. Ikut membuli. Saat ada pilihan, muncul lagi, oh ini loh Ratu Adil. Begitu seterusnya, nggak ada habis-habisnya, karena nggak mengetahui permasalahan utamanya. Bahagia itu beda dengan senang, kesenangan. Tentram itu beda dengan kesejahteraan. Beda. Senang itu wilayah nafsu. Jadi sendirilah kompleks. Sendirilah kompleks itu apa toh? Orang yang hanya bisa menunggu datangnya sang penolong untuk dapat mengangkat kehidupan dia lebih baik. Sehingga pada saat kita sendiri yang salah, kita yang membuat hutang, kita kegobel hutang, kemudian nunggu Ratu Adil mbok nyauri hutang, kowe kesulitan jodoh mbok golekne jodoh, padi kena ama Ratu Adil teko mbok nyemprot amo, padimu kena gulma, Ratu Adil teko karepmu Ratu Adil mbok kan medhuk di sawah nyabuti suket. Jadi bayangannya kan seperti itu, seperti kita memahami percaya kepada malaikat Mikael pembagi rezeki itu juga begitu. Gak gelem sinau, gak gelem belajar, gak gelem nyambut gawe, ndonga, yo nandur, tapi bar nandur ditinggal. Kemudian Allahumma barik lana akhraja rizqika, ya Allah barokai ini lahan, beri kami rezeki, ya Allah. Dalam benak malaikat Mikael diutus kan gitu. Jadi percaya kepada malaikat Mikael itu identik dengan bekerja. Malaikat itu duduk ke Gusti Allah kan gitu. Nek kowe kalau kita nggak ngaku karena sadar obah ose itu dengan Tuhan, ya berarti kamu perilakunya malaikat kan begitu kan. Nah gitu. Nek kowe tandang gawe berarti kowe jadi malaikat kan gitu loh. Itu kan sekilasnya begitu.